dengan judul berkarir di BUMN PT KAI setelah lulus SMA. Next. Oke, untuk materi yang pertama yaitu kita akan bahas apa itu KAI. Sebelum masuk ke materi, teman-teman, saya yang ingin sedikit sharing ya. Sebenarnya itu perusahaan-perusahaan, kan saya sudah bekerja di perusahaan BUMN ya. Sebenarnya itu perusahaan-perusahaan lain yang, ada banyak sekali perusahaan-perusahaan lain yang juga termasuk dalam perusahaan BUMN ya. Perusahaan BUMN sendiri itu dibagi menjadi 3 bagian ya. Ada perusahaan umum, setelah itu ada perusahaan persero, dan yang terakhir ada perusahaan jawatan. Untuk perusahaan jawatan sendiri untuk sekarang ini sudah tidak ada, dan sebagian besar perusahaan-perusahaan yang masuk di BUMN ini sebagian besar masuk dalam perusahaan persero. Jadi bedanya perusahaan umum dan perusahaan persero itu, kalau perusahaan umum seluruh modal yang dimilikinya itu berasal dari APBN dari pemerintah yang digunakan untuk mencapai kepentingan keuntungan-keuntungan. Dan kalau perusahaan persero adalah perusahaan yang sebagian ataupun seluruh dari modal yang dimiliki oleh perusahaan tersebut itu berasal dari pemerintah dalam bentuk saham-saham. Jadi nanti kalau tidak heran jika perusahaan-perusahaan persero yang masuk dalam BUMN ini ada namanya Pertamina, KAI gitu ya, ada pihak-pihak lain yang juga memiliki KAI, ada pihak-pihak lain yang juga menanamkan saham di KAI. Jadi tidak heran jika nanti ada pegawai-pegawai dari perusahaan lain yang juga masuk bergabung dalam perusahaan PT KAI itu. Itu yang dimaksud dalam perusahaan persero. Oke, langsung saja kita masuk ke materi ya. Yang pertama yaitu apa itu KAI. KAI atau PT Kereta Api Indonesia Persero, disingkat KAI atau PT KAI, adalah badan usaha milik negara Indonesia yang menyelenggarakan jasa angkutan kereta api. Layanan PT KAI sendiri meliputi angkutan penumpang dan barang. Jadi untuk sekarang ini perusahaan yang menggunakan jasa angkutan baik itu penumpang ataupun barang menggunakan moda transportasi kereta api untuk sekarang itu paling besar masih dipegang oleh PT KAI. Namun untuk tahun-tahun ini mulai bermunculan perusahaan-perusahaan lain yang juga menggunakan moda transportasi kereta api. Salah satunya itu perusahaan yang baru masuk itu ada PT KCIC. Jika teman-teman tahu ya, KCIC itu Kereta Cepat Indonesia Cina. Jadi di situ itu kerjasama antara Indonesia dengan Cina untuk mengembangkan kereta cepat di Indonesia. Nanti di situ pasti akan banyak sekali lowongan-lowongan yang akan dibuka untuk bergabung di PT KCIC sendiri. PT KCIC sendiri itu untuk jalur transportasinya, untuk wilayah operasinya itu untuk sekarang ini masih ada di wilayah Jakarta Bandung dan dalam tahap pengembangan. Pada tahun 2021 akhir atau awal 2022 itu akan mulai beroperasi. Itu Jakarta Bandung itu kan biasanya kan kalau ditempuh dengan tol ataupun dengan kereta api milik PT KAI itu kurang lebih ditempuh dalam waktu kurang lebih 3 jam. Namun dengan kerjasama dengan Indonesia Cina, PT KCIC, itu digadang-gadang Jakarta Bandung itu dapat ditempuh dalam waktu kurang lebih 40 menit. Itu sedikit gambaran kalau sekarang itu mulai ada bermunculan perusahaan-perusahaan yang juga mengembangkan jasa transportasi menggunakan moda kereta api. Seperti halnya ini di Jakarta, Pemprov DKI Jakarta juga memiliki keretanya sendiri, itu ada MRT dan juga LRT. Itu milik Pemprov DKI Jakarta. Itu juga kalau LRT ya, itu PT KAI menanamkan sebagian sahamnya di LRT, sehingga tidak heran jika LRT itu sebagian dari pegawainya itu pegawai dari PT KAI. Mungkin gambarannya tentang penanaman modal saham itu seperti itu. Lanjut. Yang selanjutnya itu job profile. Next. Di PT Kereta Api sendiri itu ada berbagai macam formasi-formasi yang dapat dicoba atau dicoba dimasuki oleh teman-teman semua. Yang paling umum dan paling sering didengar mungkin masinis ya teman-teman. Masinis sendiri adalah pegawai yang mengelola kereta api serta sebagai pemimpin selama dalam perjalanan kereta api. Next. Masinis itu bertanggung jawab untuk mempercepat atau menghentikan kereta api, mengikuti atau mematuhi sinyal kereta api, semboyan dan menjamin keselamatan kereta api yang dijalankan sehingga dapat dikatakan
masinis adalah kepala perjalanan. Jadi masinis itu adalah kepala perjalanan yang bertugas untuk mengendalikan laju dari kereta api itu sendiri. Untuk lowongan masinis ini menjadi salah satu lowongan yang paling diminati oleh para pencari pekerjaan ya, terutama pekerjaan di PT Kereta Api Indonesia ini menjadi salah satu formasi yang sangat diminati. Jadi tidak heran jika untuk menjadi seorang masinis ini persaingan untuk masuk menjadi masinis itu sangat ketat. Masinis merupakan formasi yang paling diminati karena itu. Untuk menjadi seorang masinis sendiri ada beberapa kriteria ya, teman-teman. Kriteria untuk menjadi seorang masinis sendiri itu untuk umur minimal 18 tahun, maksimal 25 tahun, dengan tinggi badan minimal 165 untuk laki-laki, untuk perempuan 160. Oh iya, perempuan itu bisa menjadi seorang masinis. Jadi kalau ada teman-teman yang perempuan yang ingin mencoba masuk menjadi seorang masinis itu bisa, itu kriterianya. Terus ini kalau dulu itu kriteria nilai juga ada. Untuk nilai untuk menjadi seorang masinis itu dulu itu nilainya kalau saya pas masuk itu nilai minimal 7, nilai UAN. Tapi kan nanti teman-teman yang lulus tahun 2020 ke atas 2020-2021 kan ujian akhir nasional kan udah ditiadakan, diganti asesmen nasional. Mungkin nanti akan ada penyesuaian oleh PT Kereta Api Indonesia mengenai minimal nilai yang digunakan untuk masuk mendaftar di PT Kereta Api Indonesia. Terus untuk menjadi seorang masinis juga yang perlu diperhatikan yaitu kesehatan. Karena kesehatan untuk menjadi seorang masinis itu diperlukan grade A. Jadi kalau di PT Kereta Api Indonesia itu ada grade-grade kesehatan untuk masuk menjadi lowongan-lowongan yang diinginkan ya. Kalau masinis itu grade-nya A. Terutama untuk mata ya. Mata itu masinis itu benar-benar harus jeli. Jadi kalau bisa ya, adik-adik jaga mata jangan sampai minus karena masinis itu sangat krusial pada bagian matanya. Karena sangat penting pada saat pengoperasian nanti itu memerlukan panca indera terutama mata yang sangat baik. Terus ini kesehatan tubuh juga perlu dijaga karena nanti akan ada tes-tes, banyak sekali tes-tes yang mencangkut kesehatan tubuh. Nanti nanti akan ada penjelasan di bagian itu. Terus untuk menjadi masinis itu harus memiliki berat badan yang ideal juga. Jadi adik-adik rajin-rajin olahraga, teman-teman rajin-rajin berolahraga jika ingin masuk menjadi seorang masinis di PT Kereta Api Indonesia. Mungkin seperti itu untuk gambaran menjadi masinis. Next. Yang selanjutnya yaitu PPKA. Mungkin untuk PPKA teman-teman semua jarang mendengar ya. Jadi PPKA sendiri adalah kepanjangan dari pengatur perjalanan kereta api, disingkat PPKA, merupakan pekerjaan seorang profesional yang membutuhkan keahlian khusus dan kedisiplinan yang tinggi, yang bertanggung jawab membantu dan melakukan segala tindakan untuk menjamin keselamatan dan ketertiban berikut segala sesuatu yang berkaitan dengan urusan perjalanan kereta api dan urusan bahasa dalam batas stasiunnya untuk wilayah pengaturan daerah atau beberapa stasiun untuk wilayah pengaturan daerah. Jadi gampangnya itu PPKA itu bertugas untuk mengatur lalu lintas kereta api di wilayah kerjanya. Wilayah kerjanya itu biasanya satu stasiun atau dua stasiun itu ada satu PPKA yang bertugas untuk mengatur lalu lintas keluar masuk dari kereta api itu sendiri. Jadi petugas yang pegawai yang menjadi PPKA itu dituntut memiliki profesionalitas yang sangat tinggi ya, karena jika mereka lalai sedikit saja itu bisa menyebabkan terjadinya kecelakaan kereta yang sangat berakibat fatal. Kalau teman-teman dulu pernah mendengar tragedi Bintaro, itu mungkin salah satunya, karena itu kan dua kereta yang saling bertuburkan, yaitu mungkin kelalaian dari PPKA itu sendiri ketika mereka bekerja untuk mengatur lalu lintas kereta api itu tidak jeli gitu, tidak profesional sehingga lalai dan menyebabkan terjadi kecelakaan. Jadi untuk menjadi seorang PPKA itu benar-benar harus profesional dalam bekerja. Selain itu, tugas dari seorang PPKA sendiri itu bertugas untuk mengizinkan masinis untuk keluar masuk untuk menjalankan kereta ataupun menghentikan kereta. Jadi masinis itu kalau di stasiun mau berangkat itu harus meminta izin terlebih dahulu dari seorang PPKA. Ketika PPKA telah memberikan
semboyan, istilah ya, semboyan itu di gambar itu kan ada hijau-hijau yang dipegang itu semboyan itu namanya. Ketika PWK telah memberikan izin, telah memberikan semboyan bagi kereta untuk jalan, maka masinis baru bisa menjalankan keretanya. Mungkin seperti itu gambaran untuk PPKA. Next. Yang selanjutnya yaitu kondektur. Kondektur adalah pegawai yang diserai tugas membantu masinis dalam urusan perjalanan dan urusan bahasa bila mana di stasiun tersebut tidak ada juru langsir serta mengkoordinasi pelaksanaan tugas petugas di dalam kereta api. Mungkin ini yang bila mana di stasiun tersebut tidak ada juru langsir. Jadi yang dimaksud juru langsir itu kereta itu kan ada beberapa jalur ya. Ketika kereta itu pokoknya dari jalur 2 harus pindah ke jalur 1. Itu yang mengomandoni jika tidak ada juru langsir, maka tugas kondektur untuk mengkomandoni masinis untuk pindah jalur ke jalur 1. Seperti itu. Langsir itu pengertiannya seperti itu. Belum kembali. Terus kan itu tugasnya untuk mengkoordinasi pelaksanaan tugas petugas di dalam kereta api. Jadi pada saat perjalanan kereta api itu kan ada beberapa pegawai ya. Kalau teman-teman pernah naik kereta api itu kan ada prama, prami itu yang bertugas untuk menyajikan makan-makan itu prama, prami. Nanti ada Polsuska, ada TKA, itu semua itu yang mengkoordinasi pelaksanaan tugasnya itu seorang kondektur. Dan juga teman-teman ketika teman-teman naik kereta nanti ada keluhan misalnya AC kurang dingin atau AC kedinginan, ada sampah atau apapun itu, nanti keluhannya disampaikan kepada kondektur. Dan untuk menyampaikan keluhan kepada kondektur itu biasanya kan teman-teman kalau naik kereta kan di bagian depan atau belakang dari gerbong teman-teman kan pasti nanti ada kondektur ini siapa namanya, nomor berapa. Jadi ketika teman-teman ingin menyampaikan keluhan, tinggal hubungi nomor itu. Nanti kondektur akan langsung datang ke situ, ke tempat teman-teman dan melayani keluhan dari teman-teman semua. Oh iya, untuk seorang kondektur, masinis, dan BPK tadi termasuk dalam operasional ya teman-teman. Jadi kriteria untuk menjadi seorang kondektur, masinis, BPK itu sama semua. Untuk laki-laki minimal tinggi badan 165, perempuan 160, terus sehat jasmani, tubuhnya ideal, berat badan tubuhnya ideal, terus yaitu mata harus dijaga, dan untuk tambahan untuk kondektur itu kemampuan berbahasa Inggrisnya juga harus baik ya teman-teman. Kalau seorang kondektur itu kemampuan bahasa Inggrisnya pasti nanti akan dipertanyakan ketika tes wawancara, pasti akan diuji untuk menjadi seorang kondektur itu apakah kemampuan teman-teman dalam berbahasa Inggris itu baik atau tidak, nanti akan dicek itu. Terus next lanjut. Yang selanjutnya yaitu teknisi sarana. Saya sendiri masuk di PT Kereta Api Indonesia sebagai teknisi sarana ya teman-teman. Jadi teknisi sarana perkereta-apian adalah petugas yang melaksanakan pemeriksaan dan perawatan sarana kereta api beserta komponen dan pelengkapannya. Jadi seorang teknisi sarana itu bertugas untuk merawat sarana dari kereta api. Jadi di kereta api, di PT Kereta Api itu ada dua macam ya, sarana dan prasarana ya. Yang dimaksud sarana di sini yaitu lokomotif, gerbong, kereta itu dimaksud dalam sarana, sedangkan prasarana itu jalan rel, jembatan, kemudian stasiun itu termasuk dalam prasarana, sehingga teknisi sarana itu bertugas untuk menjaga atau merawat dari lokomotif, kereta ataupun gerbong itu. Jadi ketika ada perbaikan, perawatan, kemudian ada masalah, itu semua yang bertugas untuk memeriksanya yaitu teknisi sarana. Untuk menjadi seorang teknisi sarana sendiri ya, itu ada kriterianya juga berbeda. Kalau ini agak rendah ya teman-teman. Kalau kriteria untuk teman-teman ingin masuk menjadi seorang teknisi sarana itu untuk minimal tinggi badan 160, kemudian sehat jasmani juga, berat badan ideal, untuk kesehatan mata juga harus dijaga teman-teman. Pokoknya teman-teman jika ingin daftar kerja itu kesehatan mata teman-teman semua itu harus dijaga ya. Kalau minus ya jangan sampai parah-parah amat. Sebenarnya sih pakai kacamata bisa, tapi akan lebih baik jika teman-teman itu menjaga mata teman-teman agar tidak sampai memakai kacamata, karena itu juga menjadi salah satu pertimbangan ketika teman-teman mendaftar di PT Kereta Api Indonesia untuk diterima. Itu salah satunya. Next. Yang selanjutnya itu
teknisi jalan rel dan jembatan. Ya, kalau sarana tadi mengurusi tentang lokomotif, kereta, gerbong, sedangkan kalau teknisi jalan, teknisi JJ ya, biasanya disingkat teman-teman pegawai di sini manggilnya itu teknisi JJ, jalan rel dan jembatan. Jadi teknisi JJ atau jalan rel dan jembatan adalah pekerjaan yang tidak kalah penting dalam keselamatan dan kelancaran perjalanan KA. Pekerjaan di jalan rel, bangunan atas atau bawah, berikut segala peralatannya, pelengkapannya, sehingga tiap-tiap bagiannya dapat dengan aman dilalui dengan kecepatan puncak yang telah ditentukan. Jadi petugas JJ, teknisi JJ itu bertugas untuk merawat dari rel dan juga jembatan. Mungkin teman-teman agak mikirnya agak sepele gitu ya, tapi tidak sepele itu loh teman-teman. Bekerja sebagai teknisi JJ jalan rel dan jembatan itu untuk ngurusi misalnya aja rel ya. Kalau rel itu ada minimal standarnya, kalau di sini namanya SOP ya, ada standar operasional pekerjaan. Jadi di situ semua pekerjaan itu diatur oleh SOP. Ketika kita bekerja sampai menyalahi SOP, maka itu akan berakibat fatal. Bisa jadi kecelakaan atau apalah itu. Jadi kalau di SOP itu ditulis bahwa minimal lebar dari rel itu minimal lebarnya itu 1067 cm. Jadi 1067 cm. Mereka itu bertugas untuk menjaga, ini salah satu tugasnya ya, untuk menjaga agar lebar dari jalan rel itu tetap mematuhi SOP. Jadi pekerjaan menjadi teknisi JJ itu tidak sepele itu hanya ngecek jalan rel gitu, enggak. Mereka juga harus memastikan lebar dari jalan rel itu yang dilalui itu sekian terus, tetap optimal, karena nanti semisal bergeser sedikit saja bisa berakibat fatal. Nanti kereta bisa anjlok, itu kemungkinan terburuknya. Mungkin seperti itu ya. Oh iya, untuk teknisi JJ sendiri kriteria untuk masuknya sama dengan sarana ya, 160 tinggi badan untuk pria. Untuk wanita, untuk teknisi JJ tidak ada, sarana juga tidak ada wanita ya. Yang wanita itu cuma al SMA, SMA, SMK itu ada di masinis, kondektur, itu bisa wanita, wanita bisa mencoba masuk, terus SDM nanti juga bisa coba untuk masuk. Itu salah satunya bagian-bagian yang ada wanita. Sebenarnya sih kebanyakan yang lowongan yang membuka pria dan wanita, kebanyakan paling banyak itu lowongan-lowongan untuk S1 dan T3 itu banyak. Untuk membuka SMA, pria dan wanita itu banyak. Tapi kalau yang lulusan SMA itu kebanyakan sih laki-laki. Untuk dikhususkan untuk laki-laki. Next. Yang selanjutnya yaitu sintelis. Sintelis itu singkatan dari sinyal teknisi, telekomunikasi, dan listrik atau disingkat sintelis. Jadi teknisi sintelis itu punya peran yang sangat penting dalam perjalanan KA. Tanpa perangkat persinyalan, kereta api tidak bisa berfungsi. Perangkat ini merupakan alat yang berfungsi sebagai isyarat berupa warna atau bentuk yang dipasang di sepanjang rel. Alat itu akan memberikan ketentuan yang ditentukan untuk memberikan dan membatasi layanan kereta api. Jadi seperti halnya di jalan raya ya teman-teman, di lalu lintas di kereta api itu juga ada istilahnya lampu merah, ada banjumnya. Itu orang-orang yang bertugas untuk memastikan keadaan dari persinyalan itu bekerja dengan optimal, itu adalah petugas sintelis. Selain itu, petugas dari sintelis ini juga bertugas untuk ada ya teman-teman namanya itu wesel. Wesel itu yang digunakan untuk mengubah arah dari rel. Jadi misalnya gini, ketika ada satu jalur rel, kemudian di depannya ada dua jalur rel, ketika kereta itu harus diarahkan ke kanan atau ke kiri itu menggunakan wesel. Wesel ini digerakkan secara elektrik, dan orang yang bertugas untuk memastikan keadaan dari wesel ini baik juga petugas sintelis. Jadi teman-teman yang tertarik dengan kelistrikan, ini cocok untuk masuk di bagian sintelis. Next. Yang selanjutnya yaitu administrasi. Administrasi diperlukan untuk melaksanakan proses yang mencangkup data-data transaksi bisnis, keuangan, SDM, aset, dan lain sebagainya yang mendukung operasional agar tercapainya tujuan perusahaan.
Jadi yang dimaksud administrasi di sini ada beberapa formasi ya. Salah satunya itu SDM, kemudian ada aset, keuangan, itu bagian-bagian dari administrasi. CS juga termasuk dalam administrasi. CS itu customer service ya. Itu bagian dari administrasi juga. Mereka itu memiliki tugasnya masing-masing. SDM memiliki tugas untuk mengatur sumber daya, mengatur dari sumber daya manusia, jadi pegawai-pegawai dari PT Kereta Api itu diatur oleh SDM yang meliputi bisa mengatur gaji, mutasi, demosi, promosi, itu semua diatur oleh bagian SDM. Kalau keuangan ya mengurusi tentang keuangan, jadi semisal kami nih bagian sarana memerlukan perbaikan dan membutuhkan dana untuk mengganti suku cadang ini, itu nanti urusannya itu yang mengatur suku cadang, pembelian suku cadang itu keuangan. Kemudian kalau aset, yang dimaksud aset di sini itu, jadi aset-aset kereta api itu kan banyak. Ada beberapa kereta api itu memiliki beberapa aset seperti rumah-rumah yang ada di sekitaran dari wilayah stasiun ataupun rel. Rumah-rumah itu kan biasanya dihuni oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Nah, orang-orang yang bertugas untuk mengamankan aset-aset itu ya petugas aset itu, bagian dari administrasi. Next. Yang selanjutnya itu paramedis. Paramedis atau jadi paramedis ini pemeriksaan kondisi kesehatan kerja ini kan sangat penting bagi perusahaan agar dapat berjalan dengan selamat dan aman. Khususnya pemeriksaan terhadap masinis, asisten masinis, kondektur, TKA, dan Polsuska sebelum berdinas. Untuk memastikan bahwa masinis dan asisten masinis tersebut dapat menjalankan kereta dengan selamat dan aman, maka mereka harus dicek terlebih dahulu sebelum berdinas, sehingga diharapkan akan memberikan rasa aman dan nyaman bagi calon penumpang. Jadi petugas paramed, jadi masinis, asisten masinis, polsus, TKA, ketika mereka akan berdinas, ketika mereka akan menjalankan KA, itu mereka itu harus dites terlebih dahulu. Dan orang-orang yang bertugas untuk mengetes mereka, masinis, asisten masinis, TKA, polsus itu adalah bagian dari paramedis. Ketika nanti diketahui, diindikasikan bahwa ternyata masinis, asisten masinis, kemudian TKA polsus itu mengonsumsi alkohol atau narkoba, itu mereka tidak diizinkan untuk berdinas karena tidak dapat memberikan rasa aman dan nyaman bagi calon penumpang. Itu tugas untuk memastikan itu adalah tugas paramedis. Namun petugas paramedis tidak hanya untuk memastikan kesehatan dari masinis, asisten masinis ketika akan berdinas, tidak. Mereka juga bertugas untuk memastikan kesehatan dari para pegawai-pegawai lain juga. Jadi ketika kita para pegawai dari kereta api mengalami keluhan sakit atau apa, itu mereka bisa berobat di paramedis. Paramedis itu tempatnya di klinik klinik yang namanya itu klinik Mediska. Jadi kalau teman-teman pegawai ingin berobat, mereka bisa berobat ke klinik Mediska secara gratis, seperti itu. Next. Yang terakhir yaitu Polsuska. Polsuska singkatan dari Polisi Khusus Kereta Api, yang selanjutnya disebut Polsuska atau adalah instansi dan atau badan pemerintah yang melaksanakan fungsi kepolisian di bidang kereta api. Jadi ketika kereta api ini dijalankan kan, tadi saya sudah jelaskan, ketika dijalankan kan ada kondektur, Polsuska, TKA, Prama, Prami, itu kan ada itu. Nah, salah satunya adalah Polsuska. Jadi Polsuska itu bertugas untuk memberikan rasa aman pada saat kereta api itu berdinas, ketika kereta api itu jalan. Itu tugas dari Polsuska. Untuk dulu ya, Polsuska itu kebanyakan diambil dari tentara, polisi, itu dulu itu Polsuska itu diambil dari itu. Namun sekarang itu teman-teman yang dari luar yang ingin masuk menjadi seorang Polsuska itu sudah bisa. Untuk kriterianya sendiri itu kurang lebih sama untuk mendaftar sebagai TNI, tentara, dan polisi. Kurang lebih seperti itulah. Teman-teman yang ingin daftar tentara, polisi tapi belum diberikan jalannya, mungkin cocok ini untuk mencoba daftar di Polsuska. Mungkin seperti itu. Next. Yang selanjutnya yaitu tahapan seleksi masuk untuk menjadi pegawai di PT Kereta Api Indonesia. Jadi ada beberapa tahapan
seleksi masuk untuk menjadi pegawai di PT Kereta Api Indonesia. Tahap pertama yaitu administrasi, kemudian ada kesehatan awal, kemudian psikologi, kemudian wawancara, dan terakhir yaitu kesehatan akhir. Jadi di sini saya akan sharing sedikit ya tentang pengalaman saya melewati tahap-tahap untuk menjadi pegawai di PT Kereta Api Indonesia. Yang pertama yaitu tahap administrasi. Jadi pada saat tahap administrasi dulu itu yang diperlukan itu kita harus membuat akun terlebih dahulu. Akunnya itu bisa dibuat di web recruitment.kai.id. Itu di situ ada, jika ada lowongan pasti akan di-set di situ. Di situ juga ada job profile-nya. Jadi teman-teman yang kalau tadi ada yang kelewatan bisa lebih paham membaca di itu, webnya namanya recruitment.kai.id. Jadi di seleksi administrasi teman-teman harus membuat akun terlebih dahulu. Akunnya itu ada di situ. Ketika teman-teman sudah memiliki akun, login akun, di situ teman-teman harus mengisi berbagai macam formulir ya, dan mengupload beberapa dokumen. Dokumen-dokumen yang diupload kalau dulu itu ada KTP asli, kemudian ada SKUN, dan ijazah, itu diupload di situ. Ketika sampai sudah mengupload, teman-teman sudah mengupload, teman-teman menunggu itu, kalau saya kurang lebih menunggu 2-3 minggu dari seleksi administrasi itu. Ketika teman-teman bisa lolos, maka teman-teman akan diberikan informasi mengenai tahap selanjutnya yang akan dilaksanakan di mana, jam berapa, itu akan ada. Ketika teman-teman lolos di seleksi administrasi, teman-teman akan masuk di seleksi kesehatan awal. Di seleksi kesehatan awal itu, yang saya alami itu, yang pertama, dites untuk tinggi badan dengan formasi yang teman-teman inginkan, apakah teman-teman memenuhi. Itu kalau bisa ya teman-teman ketika ingin mendaftar itu jangan nanggung ya. Misal gini ya, ingin menjadi masinis, tapi teman-teman ngukur di rumah itu dengan tingginya itu ngepas 165 gitu. Jangan, kalau bisa jangan ya teman-teman. Karena gimana ya, kalau pada saat yang saya alami dulu itu, pada saat pengukuran tinggi badan itu, saya ngukur di rumah itu 165, ternyata di sana itu diubah jadi 163, seperti itu. Ada kayak, ya selisihnya gitulah. Jadi jangan mepet-mepet ketika ingin memilih formasi yang diinginkan. Terus karena gini teman-teman, ketika teman-teman itu gagal di bagian itu, teman-teman langsung tersingkir, tidak sampai akhir di kesehatan akhir juga langsung gagal, disuruh pulang. Jadi kan daripada teman-teman sudah lelah itu harus ke tempat itu saya dulu itu ke Solo ya. Saya harus ke Solo, ternyata gagal di bagian tinggi badan, kan agak sayang ya teman-teman. Jadi kalau bisa ya jangan mepet-mepet. Kemudian setelah teman-teman lolos di tinggi badan, kemudian akan dites gigi. Jadi teman-teman di sini akan dilihat apakah ada ya karang gigi, ada bolong. Jadi kalau teman-teman ada karang gigi, sebenarnya harusnya itu dibersihkan sebelum dari seleksi kesehatan awalnya sudah harus dibersihkan. Kalau ada yang gigi bolong itu juga harus ditambal, seperti itu. Setelah dites gigi, setelahnya teman-teman akan mengikuti tes pita warna, kemudian akan tes mata, tes rabun ya. Ini sangat banyak dari teman-teman saya dulu yang gagal di bagian ini. Setelah itu teman-teman akan dites di seluruh bagian tubuh, dilihat dari, jadi teman-teman akan disuruh telanjang, dicek seluruh bagian tubuh apakah ada cacat atau gimana, itu nanti akan dicek di bagian itu. Dicek ini kaki, apakah kakinya, jadi kalau teman-teman ingin masuk di kesehatan awal, jadi ketika teman-teman sudah lolos di kesehatan awal, pastikan seluruh bagian tubuh teman-teman itu dalam keadaan yang baik ya teman-teman. Kaki itu harus baik ya, tidak boleh kakinya OX, bentuk OX itu jangan teman-teman. Terus tangan ya semuanya dicek lah itu. Ambeien juga, varikokal juga dicek, itu semua dicek di kesehatan awal itu dicek semua. Tapi itu hanya bagian-bagian yang bisa dilihat di luar saja. Setelah teman-teman lolos di seleksi kesehatan awal, maka teman-teman selanjutnya akan masuk ke tes psikologi atau tes psikotes. Di sini teman-teman ya seperti tes psikotes biasa, nanti akan banyak sekali ini ya,
teman-teman buka di internet itu akan banyak sekali contoh tes-tes psikotes di PT Kereta Api Indonesia. Itu kalau yang saya ingat itu ada tes warteg, tes koran, kemudian tes untuk menggambar pohon, tes menggambar orang, kemudian penjumlahan, pengurangan. Ya, seperti itulah psikotes seperti biasanya seperti itu. Seperti untuk daftar-daftar di tempat-tempat lain juga seperti itu. Ketika teman-teman sudah lolos di tes psikotes, maka teman-teman akan masuk di tes wawancara. Di tes wawancara, kalau di tes wawancara tergantung formasinya, teman-teman. Hal-hal yang akan ditanyakan itu tergantung di formasinya. Seperti di kondektur tadi, ada tes bahasa Inggris, di masinis, berbeda, sangat berbeda. Kemudian di teknisi, untuk menjadi teknisi akan ditanya tentang hal-hal yang berkaitan dengan teknik, teknisi gitu. Kemudian Polsus mungkin akan ditanya berkaitan dengan kewarganegaraan, tentang materi PKN mungkin seperti itu, materi tentang bela negara mungkin akan ditanyakan seperti itu. Ya, kalau wawancara sih tergantung formasinya, teman-teman. Tinggal teman-teman itu bagaimana untuk mengolah kata-kata agar terlihat baik di mata yang wawancara. Jadi teman-teman itu harus membuat diri teman-teman itu memang pantas untuk masuk di bagian itu. Jadi yakinkan pewawancara bahwa teman-teman itu memang pantas untuk diterima di bagian yang teman-teman inginkan. Itu di tes wawancara. Yang setelah teman-teman lolos di tes wawancara, maka akan masuk di tes terakhir, yaitu tes kesehatan akhir. Kalau di tes kesehatan awal kan tadi dicek bagian-bagian luar yang bisa dilihat secara luar. Kalau di kesehatan akhir dicek bagian dalam dari tubuh teman-teman itu sendiri, apakah nanti akan di ronsen jantung, dicek di bagian jantung, kemudian dicek darah, urin, mata mungkin mata dicek lagi, buta warna dicek, nanti bagian-bagian dalam dari tubuh teman-teman akan dicek semua. Jadi memang ketika teman-teman ingin mendaftar menjadi seorang pegawai di PT Kereta Api Indonesia itu, kesehatan teman-teman itu harus benar-benar dijaga, karena itu merupakan salah satu faktor yang krusial, karena banyak dari orang-orang yang ingin melamar itu gagal di bagian tes-tes kesehatan. Mungkin seperti itu ya, teman-teman. Oh iya, sedikit cerita ya. Dulu itu saya kan masuk di job fair UNS ya. Lowongannya itu di job fair UNS. Itu yang daftar untuk SMA dan S1 itu kurang lebih ada 8.000 orang. Dan yang diterima untuk SMA S1 dengan semua jurusan itu hanya 100 orang. Jadi ya persiapkanlah teman-teman untuk benar-benar memilih bagian yang teman-teman memang yakin bisa lolos, dan persiapan fisik tubuh teman-teman agar ya, karena itu merupakan salah satu faktor penentu kelulusan yang sangat krusial. Mungkin seperti itulah kurang lebihnya tahapan-tahapan seleksi untuk masuk di PT Kereta Api Indonesia. Next. Ya, teman-teman. Saya kembalikan ke moderator. Oke, terima kasih untuk pemaparan materinya, sangat informatif dan menarik sekali ya. Nah, sekarang dari teman-teman kalau ada pertanyaan bisa ketikkan di kolom chat atau juga bisa langsung on mic untuk langsung bertanya kepada narasumber. Silahkan teman-teman kalau mau bertanya apa saja bebas ya. Ini ada pertanyaan ini ya, dari Tri Cahya, Tri Cahya S. Oke, aduh ini panjang banget. Oke, saya bacakan ya. Assalamualaikum, saya Tri Cahya dari alumni Manfaat Sleman. Mohon maaf ini bertanya, untuk seleksi masuk PT KAI sendiri, seleksi mana yang terkenal sulit? Apakah ada saran apa yang bisa kita siapkan sekarang untuk mendaftar PT KAI? Kemudian apakah teknis atau model seleksi setiap formasi utama? Artinya tidak ada seleksi khusus yang ada di salah satu formasi. Misal untuk masinis ada seleksi sendiri yang tidak ada di PT, tidak ada di seleksi BPKA. Kemudian yang sering ditanyakan juga, kapan mulai dibuka pendaftaran untuk tahun ini? Apakah ada patokan waktu? Kapan dibukanya? Sekian Kak, terima kasih. Jadi ada dua pertanyaan, Mas Duta. Yang pertama tadi, ada tiga pertanyaan. Yang pertama, formasi apa yang paling sulit?
Yang kedua, apakah ada perbedaan tiap formasi seleksinya? Dan yang ketiga, kapan waktu pendaftarannya? Untuk yang pertama tadi seleksi yang paling sulit ya. Untuk tahapan seleksi yang paling sulit kalau menurut saya sih di bagian seleksi kesehatan ya. Karena itu benar-benar teman-teman harus menjaga kesehatan teman-teman ya. Jangan sampai ada, ya kalau bisa teman-teman jaga tubuh teman-teman agar tetap sehat, fit selalu gitu ya. Dengan berat badan tubuh yang ideal, makan makanan yang sehat gitu. Jangan merokok, kurangi merokok lah. Bagi yang sudah terlanjur merokok itu kurangi merokoknya, itu kurangi, karena hal-hal itu akan sangat mempengaruhi di bagian kesehatan, karena banyak sekali teman-teman saya itu yang gagal di bagian khususnya di bagian kesehatan. Yang terus yang selanjutnya kan tadi apakah ada ini ya seleksi tahapan khusus di lain dari formasi-formasi berdasarkan formasi-formasi ya. Jadi kalau seleksi itu hampir semuanya sama, tapi ada tambahan seleksi untuk yang ingin masuk ke Polsus. Itu nanti ada sedikit tambahan seleksi, hanya untuk Polsuska saja, itu ada tes fisik. Nanti akan, kalau menjadi Polsus, ya kayak menjadi tentara, polisi itu ada fisiknya seperti itulah. Nanti ada tambahan seleksi fisik untuk tes Polsuska. Dan yang terakhir tadi, apa tadi? Waktu pendaftaran. Oh iya, untuk waktu pendaftaran ya, sebenarnya itu biasanya ya di awal tahun dan di akhir tahun itu ada lowongan bukaan untuk menjadi pegawai di PT Kereta Api Indonesia ya. Biasanya itu di Februari atau itu di awal tahun dan di akhir tahun itu di sekitar Oktober November itu pasti ada. Tapi kan ini karena ada corona ya, jadi seleksi lowongan masuknya itu ditunda terlebih dahulu karena ya mengingat yang tertarik untuk masuk di PT Kereta Api itu kan ada banyak. Kalau saya dulu itu dari berbagai daerah ya, bahkan ada yang dari Sumatera itu ke Jawa hanya untuk seleksi masuk di PT Kereta Api Indonesia. Jadi kalau masa-masa corona seperti ini kan sangat susah ya. Seleksinya kan juga tidak bisa secara online gitu kan, nggak bisa, harus secara tatap muka, harus secara offline kan. Jadi ketika orang-orang dari berbagai daerah, Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat, bahkan di Sumatera berkumpul di satu tempat, dengan kondisi yang sekarang ini kan akan sulit ya. Mungkin juga akan tidak diizinkan oleh Kementerian Kesehatan mungkin ya. Jadi mungkin nanti ketika corona ini sudah mereda, nanti akan ada lowongan masuk. Bahkan ini ya, lowongan masuk, kan saya kan angkatan terakhir. Setelah angkatan saya itu ada lowongan masuk ya. Di tahun 2020 awal itu ada bukaan lowongan. Bahkan yang lowongan yang di awal tahun 2020 itu sampai sekarang aja belum selesai, teman-teman. Ditunda terlebih dahulu gara-gara corona. Seperti itu mungkin gambarannya, teman-teman. Nanti setelah corona saya yakin akan ada bukaan-bukaan karena memang di PT Kereta Api Indonesia ini memang sangat membutuhkan pekerja-pekerja baru di formasi-formasi yang ada. Mungkin seperti ini. Seperti itu. Sekolah sekarang juga udah ada vaksin gitu ya, bisa. Jadi untuk apa? Kira-kira untuk pembukaan kembali kemungkinan juga akan lebih cepat. Iya. Mungkin ada pertanyaan lain dari teman-teman yang lain, silahkan. Assalamualaikum Kak. Waalaikumsalam. Ya, Prima. Saya Prima Dina, izin tanya Kak, untuk seleksi kesehatan sendiri, kan saya pernah baca di medsos-medsos dan website resmi ya Kak, yang dari KAI kayak gitu. Nah, saya tuh pernah membaca bahwa tiap formasi itu untuk kesehatan sendiri sepertinya kayak beda-beda. Jadi semisal kayak masih itu kan grade A, terus itu grade B atau gimana kayak gitu Kak. Nah, terus untuk pendaftaran sendiri di tes kesehatan, semisal ada mungkin bekas operasi atau apa seperti itu, mungkin apakah masih bisa atau enggak? Mungkin Kak gitu Kak. Terima kasih. Untuk kalau bekas operasi ya,
kalau bekas operasi sih selagi itu udah tidak berdampak sangat berat dengan di teman-teman ya, itu kayaknya nggak apa. Soalnya temanku sendiri juga ada yang memiliki bekas operasi di tubuhnya itu, dan dia itu bisa lolos di tes kesehatan awal karena ya memang bekas operasinya tidak mempengaruhi perilaku kesehatan di diri teman-teman yang mengalami operasi itu. Jadi tetap bisa ber, ber apa menjalani kehidupan sehari-hari dengan baik dan benar. Asalkan seperti itu, menurutku sih tidak apa-apa sih. Setahuku sih nggak apa-apa. Siap, Kak. Ya Terima mungkin kasih seperti itu. banyak, Kak. Oke, ada pertanyaan lain Ya, mungkin dari teman-teman yang lain? Oke, kalau belum ada, ini saya mau bertanya ya, mungkin untuk teman-temannya semua. Berapa lama sih dulu Mas Yusa ini mempersiapkan untuk masuk di PTKI? Maksudnya ada tips khusus atau ya semacam persiapan tertentu gitu untuk beberapa waktu sebelum masuk PTKI dalam menjalani proses pendaftaran. Itu. jadi mungkin kalau waktu kurang lebih itu 1 minggu ya. Pokoknya setelah saya lulus itu kan 1 bulan setelah saya lulus itu saya mulai melatih fisik. Emang sit up, push up, lari itu saya lakukan secara rutin ya, karena memang ya ada lowongan. Kan gini kan, saudara saya kan kebetulan kan juga bekerja di PT Kereta Api Indonesia. Dia itu ngasih tahu kalau di akhir tahun itu biasanya ada lowongan bukaan untuk PT Kereta Api Indonesia. Jadi setelah saya lulus, kan saya kan pastinya kan itu tidak kuliah karena ditolak di universitas yang saya inginkan kan. Ya, karena ditolak itu, kemudian ya udahlah, mungkin nyari kerjaan juga nggak apa-apa lah. Karena dikasih tahu oleh saudara saya, karena biasanya ada lowongan itu, maka setelah lulus itu saya mulai latihan-latihan ya, kayak sit up, push up, lari setiap minggu, seperti itu sih. Sama ini sih, makan makanan yang sehat, nggak ngerokok ya, seperti itulah, menjaga kesehatan. Yang penting sih lari kalau saya waktu itu ya, setiap minggu lari itu. Oh iya, ini teman-teman ya, sedikit sharing juga ya teman-teman. Ketika teman-teman itu berhasil lolos sampai di seleksi akhir, itu belum tentu teman-teman menjadi pegawai, itu belum tentu loh teman-teman. Jadi masih ada tahapan-tahapan lain sampai dengan teman-teman itu bisa diangkat menjadi pegawai tetap. Jadi walaupun teman-teman lolos di 5 seleksi ini, teman-teman nanti akan dites lagi. Kalau pada saat saya itu ada namanya itu BDP ya, Building Development Program. Jadi kita itu akan digembleng lah istilahnya untuk membentuk perilaku kita sebagai calon pekerja. Statusnya itu masih calon pekerja yang masih pegawai magang. Setelah lolos di 5 seleksi itu dibentuk kepribadian dari kita untuk siap bekerja. Setelah itu diberikan materi-materi tentang PT Kereta Api di semua materi ya, baik di masinis, BPKA, JJ, semua itu diberikan di materi di BDP itu. Setelah teman-teman selesai BDP, teman-teman akan menjalani orientasi ya. Jadi orientasi ini saya jalani kurang lebih dalam waktu 2 bulan. Jadi setelah BDP saya orientasi. Orientasi di sini ketika di BDP kan kita diberikan materi-materi secara lisan ya. Kalau di BDP ini, kalau di orientasi ini, maaf ya. Kalau di orientasi kita terjun langsung di bagian-bagiannya. Jadi kita langsung melihat tugas PPK ini seperti apa, tugas sarana seperti apa, JJ seperti apa. Jadi kita melihat secara langsung pekerjaan-pekerjaan yang ada di PT Kereta Api Indonesia. Nanti di situ pada saat orientasi itu akan ada yang namanya apa ya? Disuruh membuat laporan-laporan lah di setiap formasi yang selesai kita lalui, itu kita akan disuruh membuat laporan-laporan ya, seperti apa ya, rekapan dari apa saja yang kita peroleh pada saat orientasi, nanti akan diseleksi juga. Nanti di orientasi ini juga apa ya, akan ada penilaian perilaku dari kita sebagai calon pekerja, apakah memang pantas untuk diangkat menjadi pegawai tetap di PT Kereta Api Indonesia atau tidak. Nanti itu ada. Ketika teman-teman sudah BDP, sudah orientasi, barulah teman-teman nanti akan diangkat menjadi pegawai tetap. Itu pada saat itu ada satu temanku yang
tidak diangkat menjadi pegawai tetap, langsung dikeluarkan untuk menjadi pegawai di PT Kereta Api Indonesia. Jadi walaupun setelah melalui seleksi yang sangat panjang, itu seleksi masuknya itu kan kalau saya dulu dari bulan 9 baru selesai di bulan 11 akhir, jadi kurang lebih 3 bulan itu seleksinya itu. Seleksinya aja sudah 3 bulan, dan kita aja belum tentu diangkat untuk menjadi pegawai tetap. Jadi masih ada tahapan lain setelah seleksi untuk kita benar-benar menjadi pegawai tetap di PT Kereta Api Indonesia. Mungkin sedikit sharingnya seperti itu, teman-teman. Mungkin ada yang ditanyakan lagi mungkin? Arisman tadi mau bertanya apa? Kalau bisa tulis di chat atau unmute langsung juga nggak apa-apa. Kalau memang bisa unmute. Kalau nggak bisa tulis di chat juga nggak apa-apa. Sembari menunggu Kak Arisman, mungkin yang lain kalau ada pertanyaan. Gimana Kak Arisman, ada yang mau ditanyakan? Atau mungkin lagi? Oke, sembari menunggu Kak yang untuk kalau tadi udah ini belum ya, udah di paling banyak ada yang mau bertanya. Oke, silakan Kak Arisman. Maaf Fer, nggak ada kok. Udah jelas. Oh ya udah. Oke. Tadi yang seleksi paling banyak gagal di bagian mana Kak? Kalau seleksi yang paling banyak gagal sih kesehatan memang sih. Kesehatan jadi seleksi yang itu gini ya. Dulu itu ada sedikit cerita ya. Ada lowongan bukan untuk dokter gigi ya teman-teman. Ada lowongan bukan untuk dokter, itu untuk S1 ya. Dokter gigi itu ada lowongan. Ada beberapa orang yang daftar itu, tapi karena mereka itu tidak memenuhi kriteria-kriteria, bahkan sampai akhir itu tidak ada yang menjadi dokter gigi. Jadi tidak ada yang diangkat menjadi pegawai dokter gigi. Mereka di lowongannya itu ada untuk khusus dokter gigi, namun karena mereka semua tidak ada kriteria yang cocok untuk menjadi dokter gigi di PT Kereta Api Indonesia, maka tidak ada yang lolos sama sekali. Padahal itu ada bukaan lowongannya juga. Jadi ya memang seperti itulah di seleksi-seleksi di PT Kereta Api Indonesia. Itu di kesehatan awal ya atau kesehatan akhir? Itu gagalnya itu mereka lolos di kesehatan awal, tapi di wawancara mereka gagal. Tapi kebanyakan teman-teman yang gagal itu di bagian kesehatan sih, kesehatan awal. Itu banyak yang gagal di situ. Karena ya itu tadi, ketika mereka ingin menjadi masinis ya, dengan misalnya aja tinggi badannya itu ternyata 165, mereka ngukur 165. Sudah pede nih, langsung tes kesehatan awal. Ternyata tidak mencukupi, mereka langsung gagal. Tidak sampai kesehatan awal itu selesai dijalani, enggak, mereka langsung gagal. Seperti itu. Oke, berarti sangat penting ya teman-teman untuk menjaga kesehatan, dan kesehatan bisa diusahakan jauh-jauh hari gitu ya Kak. Apakah ada yang mau masih bertanya? Oke ya, karena sudah nggak ada yang bertanya, sebelum kita foto bersama, ini ada izin. Oh ya, silakan kalau mau bertanya. Mau bertanya lagi, Mas? Ya, silakan. Tadi kan disampaikan kalau misalnya pembukaan, tadi disampaikan banyak sekali di Pulau Jawa itu yang mendaftar dari luar Jawa. Nah, itu apakah PT KAI sendiri membuka lowongannya itu per daerah atau memang hanya satu tempat gitu? Mungkin itu aja. Terima kasih, Kak. Jadi untuk bukaan lowongannya itu sebenarnya itu lowongannya itu biasanya itu ada yang khusus untuk daerah operasi. Itu namanya kan DAOP.
Kalau di PT Kereta Api ada, di Jawa ini ada 9 daup daerah operasi, di Sumatera ada 4, namanya DIFRE. Biasanya itu ada juga lowongan yang khusus untuk daup-daup tertentu. Misal aja di Jogja ya, Jogja itu masuk daup 6. Jadi khusus untuk lowongan masuk di daup 6 itu juga ada. Walaupun nanti orang-orang yang dari misal dari Jember, dari Jawa Barat, dari Bandung ingin mau coba lowongan di daup 6 juga bisa. Tapi di luar Jawa juga ada, seperti di Divre 1 juga ada. Jadi kalau teman-teman, ini ada satu cerita ya teman-teman. Jadi saudara saya itu dulu pernah mendaftar masinis, beberapa kali mendaftar masinis di Jawa ya, itu ditolak dan ditolak. Kemudian dia banting setir nyoba daftar masinis di Sumatera. Ternyata malah yang di Sumatera itu dia diterima seperti itu. Dan ada juga lowongan yang tidak di Perdaup, tapi lowongannya itu langsung dari kantor pusat. Jadi kan kalau saya ini kan lowongannya dari kantor pusat langsung ya. Jadi ketika berhasil diterima, nanti kantor pusat yang menentukan. Ketika tadi di Perdaup itu pasti nanti akan ditempatkan di Daup itu, sedangkan kalau saya itu di kantor pusat, nanti ditentukan, bebas ditentukan oleh kantor pusat penempatannya akan di mana. Seperti saya ini kan daftarnya kan di Solo ya, di Solo, di Jogja. Ternyata oleh kantor pusat penempatannya diberikan di Sumatera, seperti itu. Jadi ya ada yang lowongan yang menyeluruh nanti di penempatannya ditentukan oleh pusat, ada juga yang Perdaop yang memang penempatannya itu nanti di situ. Gitu. Ya. Sudah menjawab Mas Tri untuk pertanyaannya? Apakah masih ada pertanyaan lain? Silahkan mau bertanya apa saja. Oke, kalau nggak ada silahkan dari narasumber Mas Yusa untuk menutup dan mungkin ngasihkan pesan untuk teman-teman yang lain. Pesan untuk teman-teman yang lain. Pesannya mungkin ya apa ya pesan? Ketika teman-teman ingin cari pekerjaan ya teman-teman niatkan niat teman-teman untuk mencari pekerjaan itu niatkan untuk ibadah ya. Karena saya dikasih tahu oleh senior-senior saya dulu ya. Ketika teman-teman meniatkan untuk mencari pekerjaan itu dengan niat ibadah, niscaya itu akan dimudahkan jalannya. Itu kata-kata senior-senior saya sih yang kalau nanti ada adik-adikmu atau apa yang kalau mau mencari pekerjaan niatkan untuk ibadah gitu. Nanti ini akan ada jalan-jalan yang dimudahkan nanti. Seperti itu mungkin pesan yang dapat saya sampaikan. Mungkin ada kurang lebihnya saya mohon maaf ya. Kalau ada apa omongan yang mungkin menyinggung atau keliru, mohon dimaafkan ya. Mungkin cukup sekian sajalah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada yang menanyakan kontak personnya narasumber Kak. Ya mungkin ya nanti akan diberikan oleh Mas Ferry nanti untuk kontak saat saya. Nanti kalau ada yang mau minta kontak personnya Mas Yusa untuk tanya yang lebih lanjut, bisa hubungin saya atau Manusia Bergerak. Sebelum kita foto bersama, ada sedikit kenang-kenangan dari Manusia Bergerak untuk narasumber. Ini ada sedikit ini sertifikat dari Manusia Bergerak ya, walaupun tidak seberapa, semoga ini bentuk apresiasi dari Manusia Bergerak untuk Mas Yusa sebagai narasumber. Mohon diterima Kak Yusa. Ya, terima kasih kepada Manusia Bergerak yang telah mengundang saya. Mungkin nanti di lain kesempatan bisa sering-sering lagi seperti itu. Terima kasih atas ini apresiasi yang diberikan. Sama-sama. Oke, sekarang kita foto bersama. Yang bisa on cam, silahkan kita on cam ya untuk dokumentasi. Oke, saya hitung ya. 1, 2, 3. Sekali lagi 1, 2, 3. Terima kasih para narasumber, kakak narasumber dan juga para peserta yang lain. Hari ini sangat menarik sekali dan ini juga direkam, nanti file PPT dan
rekaman nanti juga akan dibagikan ke peserta dalam bentuk link Google Drive ataupun nanti misalnya video akan diupload di YouTube. Seperti itu. Terima kasih. Alhamdulillah acara berjalan dengan lancar dan mari kita akhiri dengan baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih semua. Sampai jumpa di lain waktu. Semoga sukses selalu ya.